tantangan bagi orang Bali atau mungkin secara keseluruhan orang Asia dalam hal kesehatan? Jawabannya mungkin ini berdasarkan pendapat saya pribadi. Saya cuma beranggapan adalah bahwa kadang-kadang kebudayaan itu tidak selalu sinergis dengan kesehatan. Nah, karena kita mengedepankan kebudayaan, misalnya contoh di Bali, misalnya orang makan nasi babi guling gitu kan, itu kan secara budaya enak gitu, dan banyak kan merayakan upacara apa segala kan dengan menikmati makanan tersebut. Tapi ternyata di sisi lain tidak semua orang punya kemampuan bertoleransi terhadap makanan tersebut, sehingga jadinya bagi sebagian orang ya bagus hal tersebut dikonsumsikan, tapi bagi seorang lain ternyata konsumsinya terlalu berlebihan, apalagi nggak banyak orang yang punya toleransi terhadap gula yang terlalu tinggi. Nah, jadi hal tersebutlah yang mungkin yang saya rasa yang akan selalu menjadi tantangan. Jadi kita bagaimana memilah-milah, di satu sisi kita boleh menjalankan budaya kita, tapi di sisi lain jalankanlah kebudayaan kita juga kalau bisa yang sinergis seiring juga dengan kualitas kesehatan yang menjadi konsekuensinya. Kalau kita berbicara salah satu, misalnya kalau kita berbicara dalam hal Trihita Karana, tidak hanya kemampuan kita untuk punya apresiasi terhadap sesama manusia dan makhluk hidup, juga apresiasi kita terhadap Sang Pencipta ya, Ida Sang Yang Widiwasa. Kita juga kalau teman-teman tahu punya apresiasi yang sangat besar terhadap alam sekitar dan juga alam semesta kita. Alasannya kenapa? Karena alam itu adalah ekstensi kepanjangan kita, dan kita sebenarnya adalah produk alam itu sendiri. Makanya saya sering cerita, salah satu daripada aktivitas kegiatan kesehatan masyarakat Hindu mungkin di Bali, mungkin di berbagai tempat di Indonesia itu, kalau salah satunya adalah aspek fisikalitas daripada yoga yang dikenal yang namanya asana. Itu ada satu aktivitas yang sangat populer, yang disebut dengan namanya Surya Namaskar, atau yang dikenal dengan yang namanya sun salutasi. Artinya apa? Artinya membuat satu apresiasi terhadap elemen solar atau matahari yang ada di dalam tubuh kita, karena kita mengkonsumsikan mungkin tumbuh-tumbuhan, mengkonsumsikan binatang dan sebagainya. Jadi manusia adalah produk alam dan alam adalah ekstensi kepanjangan kita. Ketika kita menghargai, dekat dengan alam gitu ya, sebagai salah satu strategi daripada kita sehat, ternyata itu juga memberikan kebaikan bagi kita sendiri. Jadi makanya antara kita dan alam itu menyatu. Makanya menyenangkan juga kalau dalam pendekatan kesehatan saya, mungkin apakah itu dimaknai sebagai pendekatan Hindu, apakah dimaknai sebagai pendekatan Bali, apakah dimaknai sebagai pendekatan apapun juga, tapi saya selalu merasa bahwa kesehatan bersyukur ketika kita bisa dapatkan dari luar atau mendapatkan bantuan dari luar ya, seperti misalnya kuratif, intervensi medis dan sebagainya. Tapi kalau kita membuat satu investigasi kembali, ternyata tubuh manusia itu punya kecerdasan, punya kebaikan, punya yang namanya kalau boleh dibilang body intelligence gitu ya, keagungan di dalam diri kita. Itu menyenangkan juga kalau ternyata kita juga bisa mencari sehat itu dengan berlari ke dalam. Nah itu mungkin kalau saya rasa umat Hindu di seluruh Indonesia, saya rasa juga paham tentang hal tersebut gitu ya. Jadi kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Jadi sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat. Jadi untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang, tentu kita memulai dari diri kita sendiri ya. Tapi kalau seandainya mau cari sehat dari luar boleh, tapi carilah sehat dari dalam arti merubah perilaku kita. Perilaku dalam apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu adalah yang disebut namanya pendekatan chemical, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Apa yang kita gerakan melalui badan kita itu yang disebut namanya pendekatan struktural atau pendekatan mekanikal. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan namanya pendekatan emosional. Ternyata gerakan pikiran kita ternyata adalah gerakan nafas kita. Makanya kenapa orang Hindu belajar pranayama, belajar asana dan sebagainya. Jadi saya syukuri ternyata dalam hal pendekatan keagamaan, dalam hal pendekatan kebudayaan, dan ternyata dalam hal pendekatan kesehatan, semua kita ternyata bisa sinergis.